Kita ke pertanyaan pertama untuk pagi ini. Silakan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pagi ini, Shalom, selamat pagi. Apakah seseorang ini bisa bertobat atau imannya semakin bertumbuh lebih kuat kepada Kristus dengan kebenaran dari kitab suci agama lain, Bagen? Contohnya, ini contoh kasusnya kalau seperti mengikuti channel Edis TV yang sekarang lagi viral membahas tentang agama lain. Iya, mohon pencerahan. Baik, puji Tuhan. Apakah orang bisa bertobat dengan mendapatkan kebenaran dari kitab suci agama lain, atau kalau minimal imannya dikuatkan gitu ya, berarti itu sudah jadi Kristen, tapi mendengar pembahasan kitab suci agama lain kok tambah kuat gitu loh. Contoh kayak channelnya Edis TV ya. Iya, Edis Sidabutar. Ya, Edis Sidabutar menurut channel yang kita nonton, dia adalah orang yang 13 tahun dia belajar Al-Quran ya. 13 tahun belajar Al-Quran, dan hari ini orang banyak sekali pengikut atau yang nonton live-nya Edis karena Edis diskusi dengan kawan-kawan umat Muslim ya. Saya juga kadang-kadang nonton. Nah, menarik bahwa kemarin waktu saya khotbah di Amerika, waktu saya khotbah di salah satu gereja, ternyata Edis tahu bahwa saya ada di Amerika dan saya ada khotbah di gereja tersebut. Maka Edis datang ikut di gereja itu, atau datang ke gereja itu lalu memperkenalkan diri kepada saya ya, karena sebelumnya saya memang sempat menanggapi salah satu videonya Edis, di mana gara-gara videonya Edis itu akhirnya ada orang mau masuk Kristen, orang Islam mau masuk Kristen. Itu masih ada di TikTok saya atau di YouTube saya itu, dan ditonton sudah mungkin hampir mau 1 juta orang. Ya, jadi tapi yang saya tanggapi di situ adalah saya menanggapi bagaimana Edis menyambut orang yang mau bertobat ya, di mana saya memuji sikap tidak tergesa-gesa, sikap tidak bereforia seperti orang duniawi. Karena memang agama kita kan percaya bahwa orang bisa bertobat tuh karena Tuhan mengaruniakan pertobatan ya. Roma pasal 9 itu ayat 15 kan Tuhan bilang, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati, aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Lalu Yohanes 15 ayat 16 juga Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan masih ada ayat-ayat senada lainnya yang mengingatkan bahwa memang Tuhan bekerja untuk membuat seseorang bertobat ya, yaitu orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan seturut Efesus 1 ayat 4, 5 dan 6. Jadi saya memuji di situ sikap Edis, karena Edis bilang, oh tunggu dulu, kalau mau jadi Kristen tuh memang harus dipikirkan baik-baik, kan begitu. Jadi tidak asal-asal sambut aja, tidak asal waduh luar biasa nih. Di sisi lain perlu ada sukacita, karena Alkitab berkata satu orang bertobat seisi sorga bersukacita. Tetapi di sisi lain kita perlu dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab membimbing. Nah, saya lihat bimbingan Edis itu luar biasa, dan itu yang saya puji. Saya tidak sedang memuji atau mendukung Edis bongkar bangkir kitab suci orang. Itu jelas ya. Dan gara-gara video itu Edis datang samperin saya di Amerika, di Los Angeles ya. Ada di satu tempat di sekitar Ontario Mills ya. Nah saudara, setelah datang kita berkenalan, lalu ternyata saya harus pergi khotbah di satu gereja lain yang jaraknya cukup lumayan.
Ternyata Edis tahu tempat itu. Sudah ada penjemput, tapi Edis bilang bisa kasih tahu mereka, tidak, saya yang antar aja. Jadi dia menawarkan diri mengantar saya. Maka saya kasih tahu tim gereja bahwa nanti Edis yang antar saya. Nah, disitulah kita bikin video. Dan dibikin video itu saya bilang sama Edis, yaitu bahwa kalau ada orang, ya, saya pribadi ya, kalau ada orang misalnya bertobat dari agama lain masuk ke Kristen, dalam pelayanan saya, itu saya mengajarkan kepada dia, yang pertama fokus belajar Alkitab, sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak usah lagi bongkar bangkir agama lamamu, kitab sucinya, bla bla, jangan. Kalau kesaksian pribadi silakan saja, tapi tetap dijaga supaya jangan otak-atik kitab suci agama lamamu. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya juga memang memasang standar yang sama, yaitu bahwa saya tidak mau kitab suci saya diotak-atik oleh mantan-mantan Kristen yang pindah ke agama tertentu. Saya tidak mau. Kenapa? Ya, yang pasti kalau secara konteks kebangsaan hanya untuk jaga kerukunan. Jaga kerukunan. Soal orang Kristen ternyata dia mau masuk Islam, ya suka-suka dia lah. Ya kan, namanya juga hak asasi manusia. Ya kan. Kalau yang dari Islam juga tiba-tiba mau masuk Kristen misalnya, suka-suka dia. Atau agama yang lain. Kan hak asasi, tetapi tetap kita jaga nilai-nilai kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Kan begitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau Anda nonton di channel saya sampaikan itu kepada Edis. Saya hanya mau kasih tahu itu versi saya, Edis, gitu loh, ya. Nah, memang dalam bicara-bicara dengan Edis itu, ya saya jadinya tanya sama Edis, kenapa? Apa yang melatar belakangi kok kamu sampai 13 tahun belajar Al-Quran, ya? Lalu kok jadi bikin channel berdiskusi, berapologia seperti itu. Jadi Edis bilang memang bertolak dari Edis melihat ketidakadilan. Itu yang Edis sampaikan. Dan itu sering ada di channelnya. Edis melihat ketidakadilan bahwa seenak-enaknya orang otak-atik kitab suci kita, ya, Irene siapa, Tuhan Dono atau siapa yang mantan katanya suster Katolik, ya, padahal setelah dicek dia tidak selesai juga. Saya punya sepupu kandung suster semua, jadi saya tahu proses jadi suster itu bukan seperti sejarahnya Irene lalu bawa-bawa nama seolah-olah mantan Katolik, padahal bukan suster betulan. Maksudnya untuk ikut aturan, ya. Mungkin dia pernah sekolah kayak sekolah kita di Santo Yosef kah, di Frater kayak gitu-gitu. Jadi langsung bilang ini suster. Aduh, saya di keluarga besar saya Katolik, jadi saya tahu bagaimana jadi suster, jadi pastor. Begitu, ya. Lalu siapa lagi, Donditan, siapa lagi, almarhum Yahya Waloni, yang bilang pendeta, tahu-tahu sudah dicek bukan pendeta. Vikaris pun gak lolos. Punya sekolah teologi, ya, tapi dia rektor sendiri, semua mata kuliah dia yang ajar. Anda bisa bayangkan itu, ya kan. Lalu siapa lagi, Agustinus Kainama, ya, yang sekarang bilang bangke. Itu harus disebut baik-baik, ya, bangke. Hanya di gaulnya bangke, ya. Nah, si bangke ini, saudara-saudara, juga ngaku-ngaku dari kalau nggak salah STT Jakarta. Tahu-tahu tidak. STT Jakarta sudah konfirmasi bahwa tidak ada mahasiswa atau sekolah teologi di situ, tidak ada. Nah, ada satu lagi yang mantan anak kardinal, bayangkan dia bersaksi dengan begitu mulutnya minyak sekali, aku mantan anak kardinal, nama siapa lagi itu. Nah, kardinal mana nikah? Kok kau bisa mantan anak kardinal gitu? Akhirnya mengaku bahwa bohong. Mengaku sendiri dia ternyata memang dia umat Islam, tapi entah tidak ada kerjaan atau bagaimana, karena mungkin dia tahu jualan paling laku di Indonesia nih ialah jualan agama, ya.
Walaupun hanya berlaku di kelompok tertentu. Kalau orang yang cerdas, ya betul-betul Islam yang sekolah tinggi, Kristen yang sekolah tinggi, kita tidak terburu-buru. Wah, ini dari agama lain nih, masuk Kristen nih. Kita tidak terburu-buru. Kita cek rekam jejak, ya, rekam digital segala rupa, cek dulu kawin berapa kali. Kadang-kadang mau pindah ke Kristen dan mau cari perempuan. Juga ada perempuan bodoh yang siap berdandan juga untuk menyambut ini satu begitu. Itu kan ada juga yang dia pokoknya senang lah ke jiwa baru, tapi dia merasa kayaknya Tuhan utus gitu loh. Nah, untuk jadi pasangan ini kan jelas fatal. Saya tahu kok, ini kita nggak usah bilang hanya di agama Islam yang ada begitu, di Kristen juga ada begitu, ya. Ya, tapi kalau murtadinnya benar-benar murtadin, ya kita hargai. Ya, kalau mualaf juga mualaf yang berkelas, yang tidak ganggu gugat. Seperti berkelas di sini dalam artian jangan lihat dari sudut iman loh saya ngomong ya. Misalnya seperti ya Deddy Corbuzier lah. Deddy mana mau dia terlalu ngotot bahas-bahas agama Kristen. Justru dia dengan kawan Kristen tetap aman ya. Dia sangat hati-hati, bahkan dia juga kritisi kalau ada orang hina agama Kristen padahal dia mantan Katolik. Atau Angelina Sondak, ya kan? Kalau tidak salah dalam salah satu video misalnya Angelina Sondak dan Dondi Tan, lalu seolah-olah Dondi Tan mau giring Angelina Sondak supaya menghina Kristen. Angelina tegur situ, Angelina punya mama tuh Kristen tulen, sampai sekarang Kristen, dan saya lihat di media ya, itu ini diurus oleh Angelina Sondak, kan begitu ya. Namanya dia sudah jadi mualaf tapi dia tidak berani menghina Kristen. Dan kita juga tidak perlu menghina Angelina Sondak, kan begitu ya. Nah ini latar belakang sedikit kan Anda singgung Edis ya. Nah kalau kembali kepada pertanyaan intinya bahwa apakah iman kepada Kristus itu bisa muncul dari kitab suci agama lain? Tidak bisa. Bagi kita hargai kitab suci agama orang, tapi bagi Kristen kitab suci itu cuma Alkitab, satu-satunya firman. Allah itu Esa, pengantara kepada Allah itu Esa yaitu Tuhan Yesus. Kitab sucinya juga Esa, yaitu Kejadian sampai Wahyu yang diilhamkan oleh Roh seturut 2 Timotius 3 ayat 16 atau 2 Petrus 1 ayat 19 sampai ayat 21, di mana oleh dorongan Roh orang-orang menyampaikan firman, ya. Jadi kita tidak bisa percaya kitab suci yang lain, karena tidak bisa ada dua kitab suci dan dua-dua benar padahal informasinya berbeda. Itu tidak bisa. Itu logikanya nggak jalan di situ, ya. Tidak bisa bertentangan tapi dua-dua benar. Oh, itu namanya lidah bercabang. Harus salah satu salah dan salah satu benar. Dan dalam pandangan Kristen, ya kan, kitab suci yang benar cuma satu, Alkitab. Soal nanti ada berbeda kopian, salinan, manuskrip dan lain, itu studi yang lain. Karena itu kita mesti soroti yang namanya cultural gap, ya kan? Linguistic gap. Ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa dan lain-lain. Nah, itu porsi pendeta-pendeta di dalam hermeneu atau hermeneutik, menjelaskan, menafsirkan dengan penuh tanggung jawab. Makanya kenapa kalau kita khotbah harus bandingkan teks yang satu dengan teks yang lain, versi yang satu dengan versi yang lain, karena autograf yang asli yang ditulis kurang lebih 40 penulis, ya, 40 penulis yang beda zaman, kebanyakan mereka tidak saling kenal. Tapi tidak ada satupun dalam kitab suci ini yang bertentangan. Padahal jarak antara penulis pertama yaitu Musa dan penulis terakhir yaitu Yohanes anak Zebedeus, penulis Wahyu, itu jaraknya antara 1500 sampai 1600 tahun. Buku lain Anda pelajari itu seperti Anda timba air di baskom. Akan habis. Akan habis. Alkitab Anda pelajari tidak akan habis. Tidak akan habis. Ini seperti pancoran Niagara ini. Gak bakalan habis. Gak bakalan habis. Buku apa deh? Ya Kanita dong, semua yang kuliah-kuliah. Buku apa yang baca kita seperti kuras itu sampai habis. Tidak dapat apa-apa lagi dari itu buku. Ilmunya udah kita sedot semua. Tapi Alkitab lu belajar gak bakalan habis. Coba pendeta siapa sudah jutaan orang belajar Alkitab. Mana ada yang final? Saya sudah tahu semua Alkitab. Tidak ada. Kenapa? Karena Alkitab ini, ya,
ada satu pribadi yang tuntun ini 40 penulis. Di zaman berbeda, profesi berbeda, kebanyakan dari mereka tidak saling kenal. Oke, tapi mana ada bertolak belakang. Ya, saya kalau andai kata tugaskan kepada 40 orang lah. 40 orang. Dari 40 orang itu saya yang arahkan mereka. Kak Nita tolong bahas mata ya. Detail, periksa, tulis tentang mata. Kak Ningsi tolong telinga ya. Lalu yang lain saya bilang, lu di jantung, kau paru-paru, kau gini. 40 penulis ini dituntun oleh saya. Setelah tulisan-tulisan mereka jadi digabungkan, itu seperti menjadi satu buku biologi yang luar biasa yang membahas tentang organ-organ tubuh misalnya secara lengkap. Nah, antara 1500 sampai 1600 tahun ini, kekasih Tuhan, ada satu pribadi yaitu Allah Tritunggal yang menuntun 40 penulis ini, dan tulisan mereka bermuara kepada siapa? Yesus. Tidak ada yang lain. Makanya ketika Klopas dan teman-temannya itu, Klopas dan temannya berjalan menuju mana? Emmaus ya. Dalam Lukas itu ya. Lukas 24. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke berapa? 27. Dikatakan lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan kita tahu semua ini tergenapi begitu luar biasa juga dalam perjanjian baru. Makanya kenapa kita percaya perjanjian lamanya kita, yaitu Tanak, yang adalah kitab suci orang Yahudi. Ya, saya kalau bedah itu di sini panjang lebar. Tapi itu semua bukan buku abal-abal. Itu tulisan-tulisan adalah firman Allah semua, dan penggenapannya ada di perjanjian baru. Nah, maka dari itu, kekasih-kekasih Allah, kita tidak bisa percaya iman bisa bertumbuh dari kitab suci yang lain. Satu-satunya kitab suci dengan informasi yang valid, benar, bersumber dari Tuhan Allah adalah Alkitab. Ya, jadi maksud saya juga mau menegur. Ada orang-orang yang dia merasa imannya kuat kalau mendapatkan video atau komentar atau pandangan yang menghina agama lain. Oh, kita tidak begitu. Masa iman kita kuat karena agama lain dihina? Jangan begitu dong. Makanya fokus belajar Alkitab sungguh-sungguh. Dan saya percaya ini yang pendeta-pendeta di mana-mana sedang bekerja keras, termasuk saya. Saya terus minta dukungan doa supaya kami lebih kuat di dalam mempertanggungjawabkan iman kepada Tuhan dan kepada sesama, dan banyak jiwa dimenangkan. Begitu, God bless. Terima kasih.